harus memaksimalkan, menyamarakkan kegiatan Ramadan ini dengan baik, dengan pengajian. Siapa tahu dengan menyamarakkan bulan Ramadan ini, kita semua yang hadir bagian dari orang-orang yang berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka orang yang berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan itu, Allah menjamin menjauhkan jasadnya dari api neraka. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para teman-teman semua, Bapak Penghulu, Bapak Sudi selaku staf, dan teman-teman penyuluh, Ustadz Iftihar, Kiai Abdul Somad, Ustadz Wahda, dan Ustadz Mu'din, dan Ibu Fatim telah hadir memerhatikan undangan saya untuk melaksanakan kegiatan menyemarakkan Ramadan ini. Jadi sebagaimana yang saya minta di grup itu adalah kegiatan pengajian kitab fikih puasa ini dilaksanakan hari Senin dan hari Kamis, otomatis dengan jemaah sholat duhurnya bagian dari teman-teman penyuluh. Selasa Rabu hanya sholat duhur berjemaah, jadi bagiannya KUA dan pengawas. Ini mohon untuk bulan Ramadan ini kita betul-betul melaksanakan, mengikuti. Siapa tahu ke belakangnya juga kita lebih istiqomah, mendapatkan barokah dari bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu sudah jelas memberikan barokah kepada kaum muslimin, kepada orang-orang Islam yang beriman. Itu mungkin dari saya. Selanjutnya saya pasrahkan waktunya kepada Kiai Somad untuk menyampaikan kajian fikih puasa. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa nafsin la yasba' wa du'ain la yustajabu lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati segenap para, utamanya Kepala KUA Banyuates Bapak Hari Syamhari, juga segenap penghulu Banyuates dan segenap staf KUA Banyuates dan teman-teman penyuluh agama Islam Kecamatan Banyuates yang saya hormati. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan puasa Ramadan kali ini ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Puasa kita diterima, tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali semua dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian kita pada siang hari ini, pada pertemuan kali ini, mungkin ini adalah untuk bulan Ramadan tahun ini adalah kajian yang pertama. Kita mengikuti instruksi dan perintah dari Kepala KUA Banyuates. Walau mungkin hujan lumayan Pak, dan kondisi jalan dari selatan ke sini itu luar biasa, tapi semoga ini dicatat amal ibadah semua. Dan teman-teman yang lain juga seperti itu. Untuk kajian langsung saja, ini sebenarnya tadi tidak terfikir akan masalah kajian Ramadan apa, yang penting hadir gitu. Rencananya saya bawa kitab ini Ahkamus Shaum, yang mengarang adalah guru kami dan juga gurunya Ustadz Iftihar ini, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Jadi beliau itu bukan doktor tapi dosen di Al-Ahqaf,
beliau mufti tarim, bahkan mungkin murid-muridnya semuanya doktor. Hampir rata-rata muridnya adalah doktor. Seperti Ustadz Mustafa bin Semit, beliau adalah doktor yang mengikhtisar Tuhfatul Muhtaj itu. Bahkan saya dengar ketika beliau ngarang kitab itu yang mentasih adalah Ustadz Muhammad bin Ali Al-Khatib. Beliau sepuh, bahkan mungkin ke bahasanya kadang saya tidak paham. Tapi subhanallah barokahnya itu luar biasa, sampai santri-santrinya semuanya jadi ulama, jadi kiai, jadi doktor. Di Tarim hampir mufti-mufti Tarim itu adalah murid daripada beliau. Yang saya paham seperti itu, tidak tahu Ustadz Ibnu Tauhid banyak yang luar biasa dari beliau. Ini saya bawa kitab beliau yang sebelum Ramadan sempat ngeprint dari PDF, sebenarnya dicetak, minta tolong dicetak ke teman. Di sini beliau menulis risalah, kata beliau, fi ahkamis shaum ala mu'tamad madhabil Imam Syafi'i. Jadi kitab ini yang kalau sedikit kami perhatikan sedikit, kayaknya beliau memang sengaja menulis diambil dari pendapat-pendapat yang mu'tamad dari madhab Syafi'i, dan beliau ambil kayaknya dari syarah-syarah minhaj seperti Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj dan semacamnya itu. Jadi ya mohon maaf nanti misalnya kita baca di sini itu sebatas hanya pendapat yang muktamad saja. Untuk kajian ke depan mungkin Ustadz Iftikhar dan Ustadz-Ustadz yang lain ini terserah Bapak nanti apakah tetap pakai kitab ini, atau mungkin saya rasa mungkin dari kitab yang agak kontemporer lah, dari permasalahan keseharian, masalah mungkin suntik gimana dalam bulan puasa, infus di puasa, kan ada kitab-kitab kontemporer seperti itu. Jadi ini untuk awal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-akramin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Fa hadhihi risalatun mukhtasaratun fi ahkamis shiyam. Jadi beliau setelah membuka dengan bismillah, kemudian dengan alhamdulillah, beliau menyebutkan di awal bahwasanya ini adalah tulisan singkat. Jadi risalah tulisan singkat fi ahkamis shiyam, di dalam menjelaskan hukum-hukum puasa. Jama'tuha min kutubil a'immatil a'lam. Jadi beliau sebutkan bahwasanya ini beliau kumpulkan dari beberapa kitab-kitabnya para ulama salaf. Nah betul, jadi kalau Al-Fakir perhatikan memang beliau ngambilnya dari syarah-syarah minhaj, karena spesialisasi beliau memang kalau di Ahqaf dulu ngajarnya di minhaj juga. Ini Tuhfah Ibnu Hajar, saya ambil dari kitab Tuhfahnya Ibnu Hajar. Wa ma'dzikril khilaf bainahu wa bainar Romli ghaliban. Dan saya kadang-kadang saya sebutkan khilafnya beliau dengan Imam Romli secara umum. Wallaha as'alu ayyan fa'abiha. Semoga Allah memberikan saya atau kita semua manfaat dengan hal ini. Wa yaj'ala jam'ilaha khalisan liwajhil karim. Dan semoga Allah menjadikan ini murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama-ulama dulu itu yang betul-betul diperhatikan dalam masalah keikhlasan ini memang. Dan memang kenapa kitab-kitabnya Imam Nawawi itu hampir rata-rata manfaat. Hampir rata-rata manfaat. Siapa yang banyak kitab-kitab karangan hadis dan semacamnya, tapi hampir karya Imam Nawawi di mana-mana itu yang paling dibaca. Seperti Riyadhus Shalihin, Adkarnya Imam Nawawi, Minhajnya Imam Nawawi, banyak. Karena kata para ulama, bukan yang lain tidak ikhlas, tapi Imam Nawawi ini memiliki maziyah yang luar biasa dalam hal ini, sampai beliau sampai akhir hayatnya tidak menikah. Jadi ini salah satu masyhurnya beliau dengan ilmu, sampai urusan menikah saja beliau tinggalkan. Ini kan suatu hal luar biasa menurut saya. Dari kita kalau mulai porop ngaji apa bini, bakun urusan bini sih sebenarnya itu. Ini sampai beliau sampai akhir hayatnya tidak menikah. Kenapa? Tak sempat, Pak. Makanya luar biasa. Saking ikhlasnya beliau, sampai urusan menikah saja beliau tinggalkan demi ilmu. Dan alhamdulillah kitab-kitabnya luar biasa, bermanfaat. Makanya di sini kholison katanya, ikhlas, karena ikhlas ini adalah pondasi utama untuk manfaatnya sebuah ilmu. Liwajhil karim innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Faidatun. Jadi beliau ngeringkasnya itu faidah, modelnya faidah gitu, dari pendapat-pendapat muktamad dan mazhab Syafi'i. Faidatun fi ta'rifis siyam lughatan wa syar'an. Sekarang pembahasan pertama tentang pengertian daripada puasa menurut bahasa dan menurut syariat. As-siyamu lughatan al-imsak. Puasa itu secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Itu secara bahasa. Jadi menahan dari apa saja?
menahan nggak bicara, misalkan diam, itu juga kan menahan. Menahan itu juga adalah siam menurut bahasa. Atau menahan tidak marah, itu siam, pokoknya menahan dari hal apa saja. Itu namanya siam menurut bahasa. Wa minhu qauluhu ta'ala hikayatan an Maryam. Di antara siam yang bermakna bahasa, bermakna imsak, siam bermakna imsak adalah firman Allah ketika menceritakan Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ini pernah berkata begini, disebutkan Allah di Al-Quran, inni nadartu lirrahmani saumah. Jadi bahasanya pakai saumah. Nah, saumah di sini ai imsakan. Jadi saya bernadar kepada Allah untuk sauman. Apa sauman? Ail imsak, menahan untuk tidak berbicara. Makanya ketika Sayyidah Maryam itu melahirkan Nabi Isa alaihissalam, itu ditanya, kamu nggak punya suami kok, apa namanya, nggak punya suami kok bisa punya anak? Itu Sayyidah Maryam nggak ngomong, hanya memberikan isyarat, suruh nanya sama siapa namanya, anak yang baru lahir itu tadi. Orang-orang kan heran, kaget, loh kok ini orang aneh, kok bisa anak kecil baru lahir suruh jawab. Sayyidah Maryam nggak ngomong, kan ini nadartu lirrahmani sauma, saya telah bernadar kepada Allah untuk sauman, ail imsak, untuk menahan tidak berbicara. Akhirnya ini Abdullah, kan seperti itu jawabannya Sayyidah Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi Isa itu adalah termasuk anak yang berbicara saat masih kecil, selain anak kecil yang bersaksi kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Juret. Itu ada beberapa orang yang memang diberikan khususan bisa bicara ketika kecil, termasuk Nabi Isa alaihissalam itu. Karena ibunya nggak mau bicara, bernadar imsak sauman tadi itu. Kemudian ai imsakan wasukutan, itu secara bahasa dari saum. Kemudian wasyar'an, saum secara syariat imsaku muslimin. Jadi menahannya orang muslim. Jadi harus muslim pertama. Jadi mon pah beda orang kafir tak syahadat pah nerotangakan dari pagi sampai sore, tidak dikatakan puasa secara syariat, karena persyaratan pertama dari takrifnya saja sudah jelas, imsaku muslimin. Jadi kunci yang pertama adalah Islam dulu, imsaku muslim, mumayyiz, yang sudah tamyiz, jadi bukan balik, mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Ya orang yang sekiranya sudah pintar, paham mana tangan kanan, mana tangan kiri. Bahkan ada yang menafsiri itu yang penting bisa pakai baju sendiri, itu sudah dikatakan tamyiz. Ada yang menafsiri bisa membedakan ainat tamr wal jamr, katanya kalau di kitab-kitab fikih itu bisa membedakan mana kurma, mana api, karena miripnya kan, bentuknya kan sama. Are kurma apa-apa ya bawana. Itu kalau sudah bisa membedakan itu dikatakan tamyiz. Ala kulli hal, mungkin anak umur 8, 9 tahun itu kan sudah diajari puasa karena sudah mumayyiz. Artinya kalau anak-anak belum tamyiz tidak sah puasanya, artinya tidak dapat pahala karena belum masuk dalam kategori tamyiz. Kalau masalah wajib nanti balik, tapi ini masalah sah atau tidak. Maka ini muslim mumayyiz. Muslim mumayyiz. Artinya anak kecil itu kalau sudah tamyiz, puasa sah tidak puasanya? Sah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Cuma kan hilang pahalanya ke dia atau ke orang tuanya, ya itu permasalahan lain. Yang jelas intinya puasanya sah dulu, mumayyiz. Kalau anak yang belum mumayyiz berarti tidak dianggap puasanya. Biniyatin, harus niat. Nah, dan indana mazhab Syafi'i niat harus pada malam hari sebelum terbit fajar. Artinya kalau dalam mazhab Hanafi boleh tadi, untuk mazhab Hanafi boleh tidak pada malam hari. Tapi benar. Nah, untuk masalah lain mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi itu boleh puasa niatnya pada siang tapi sebelum zawal itu boleh. Jadi itu dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab jumhur baik Syafi'i, Maliki dan Hambali, niat puasa harus pada malam hari. Cuma perbedaan kita dengan Maliki, kalau dalam mazhab Syafi'i niat harus setiap malam. Dalam mazhab Maliki boleh pada awal Ramadan saja 1 bulan penuh, tapi harus pada malam hari. Intinya malam hari ini sepakat kita Syafi'i, Hambali dan Maliki. Ini sepakat niat harus pada malam hari. Hanya Hanafi yang mengatakan niat harus boleh pada, bukan harus, boleh pada siang hari sebelum zawal. Itu. Jadi sebagian teman-teman kalau lupa malam pindah ke mazhab Hanafi, tapi dengan catatan harus paham syarat rukunnya di mazhab Hanafi.
Jadi ada sebagian teman dulu ketika di Yaman itu kesiangan kalau pahit niat, langsung buka kitabnya Hanafi. Karena dalam Hanafi boleh niat pada siang hari. Tapi untuk lebih ihtiyat, karena pendapat jumhur adalah harus malam, ya mending ikut mazhab Maliki kita di awal niat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Lebih hati-hati lagi, ikut Syafi'i setiap malam harus niat. Makanya untuk lebih ihtiyat, habis tarawih biasanya kalau di kampung itu kan biasanya niat bersama. Itu sebenarnya luar biasa itu. Orang-orang tua kita dulu mengajarkan itu sebenarnya ini untuk menjaga kita takut tidak kesiangan itu. Dan tidak harus dilafadzkan ya, niat itu tidak harus dilafadzkan, sunnah dilafadzkan itu. Ya benar, sunnah dilafadzkan sunnah. Coba ada sebagian pendapat saya baca itu wa yustaratu talaffuz bin niyah. Itu ada pendapat yang mengatakan niatnya itu harus iya di kitab-kitab Syafi'i kalau tidak salah di Irsyadul Ibad, kalau tidak salah saya baca itu di Irsyadul Ibad karyanya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin Al-Malibari Irsyadul Ibad itu pernah saya baca, apa beliau nukil wallahu alam, wa yustaratu at-talaffuz bin niyah, disyaratkan untuk at-talaffuz bin niyatis shaumnya. Tapi yang kita tahu niat itu cukup dengan hati, sedangkan talaffuz itu hanya sebatas untuk taukid saja, sunnah. Seperti itu. Jadi biniyatin anil mufattirat. Nah, di sini bahasanya mufattirat, padahal dalam sebagian kitab itu ada muftir, ada mufattirat. Kalau muftir itu ya seperti makan, minum, terus apalagi jima, itu muftir. Ada mufattirat. Mufattirat apa? Seperti arasanan, dengki, pegel, ya pokoknya urusan hati, urusan tidak membatalkan puasa tapi membatalkan pahala puasa. Itu namanya mufattirat. Itu mengurangi atau membatalkan, mufattirat. Bahkan kalau dalam Irsyadul Ibad itu ijma katanya, sepakat ulama bahwasanya itu tadi seperti arasanan dan semacamnya itu adalah yubtilu saubas saum, itu ijma katanya sudah, karena Nabi mengatakan kam min shaimin laisa min syamihi illal ju'a wal atash. Itu hadis Nabi sahih bahwasanya, sehingga ulama ijma bahwasanya perbuatan-perbuatan tadi itu yubtilu saubas syam. Tapi kalau untuk ibadahnya ibadahnya tidak batal tapi pahalanya kosong. Tuh ijma katanya ulama sudah masalahnya. Itu biasanya ulama-ulama fikih menyebutnya mufattirat, bukan muftirat. Yang muftirat adalah yang seperti makan, minum dan semacamnya. Jadi dua itu harus terpenuhi. Muftirat dan mufattirat itu harus dihindari. Itu harus sama-sama dihindari. Muftirat saja tidak menghindari mufattirat, ya puasanya ya ngakek kerogeng lapar itu tadi. Seperti itu, atau pahalanya dikurangi kalau kata Ustadz itu tadi. Salimin minal haid, harus bebas dari haid, artinya orang haid tidak boleh puasa, bahkan dosa. Jadi tahu hukum orang haid tak boleh puasa, pas maksa puasa, ya dosa. Terkecuali misalkan ini min babil mustahab, terkecuali misalkan kita haid, Ibu Fatim haid, oleh setengah areh pas mandek selesai haidnya, itu bagaimana? Maka yustahabbu al imsak, disunahkan untuk ikut puasa. Jadi yustahabul imsak, noro puasa sampai lemah ketika misalkan duhur selesai haidnya sudah, maka bagaimana? Yustahab al imsak, ikut puasa. Itu bagaimana statusnya? Tetap harus diqodho nanti setelah Ramadan, karena itu tidak dihitung, cuman dia dapat pahala apa? Pahala imsak itu tadi, karena mustahab. Jadi itu enak. Jadi kalau seumpamanya dia tidak mau ikut yang mustahab, makan tidak apa-apa, tapi sunnah tidak menampakkan ke orang. Jadi ngerem, Bu Fatim misalnya tempat haid pah ngakan ya, dan kita selapan. Apa? Tak kira pasti ya. Ya maka ada sendatnya ngerem gitu ya. Sendatnya menghindar saja kalau ingin dapat pahala ikut. Tapi jarang kayaknya orang seperti itu, Bu ya. Ngasanin. Gila kentere. Minal haid wan nifas wal wiladah, ini tidak boleh ya. Fi jami'in nahar, pada semuanya siang, mulai dari minal khaytil aswad, minal khaytil abyad ilal minal khaytil al-baqarah itu loh, khaytil aswad apa itu, lupa sudah, abyad itu ilal aswad apa itu, al-baqarah lepailah, itu intinya itu. Jami'in nahar al-qabil lisaum,
fi jam'in nahar al-qabil lisom. Maksudnya apa al-qabil lisom kira-kira? Contohnya. Yang menerima. Menerima oh ya, maksudnya bukan hari ini. Bukan hari apa? Lebaran. Bukan lebaran kan haram puasa. Atau hari tasyrik, Pak ya. 11, 12, 13. Itu hari-hari yang diharamkan. Jadi tidak boleh. Yaumus syak tidak boleh juga. Yaumus syak itu kapan? Tanggal 30 Sya'ban. Orang-orang belum hilal, belum jelas, tapi orang-orang mengatakan kalau itu adalah Ramadan. Jadi muntasyar khabar Ramadan katanya. Jadi bingung, tapi belum ru'yatul hilal, belum isbat, bukan seperti itu. Maka itu yaumus syak, itu juga haram. Jadi la yaqbalu shaum. Jadi yang dikatakan puasa itu tadi syaratnya apa? Al-qabil wal fi jami'in nahar, semuanya siang, al-qabil lisaum, menerima untuk dipuasai. Apa maksudnya menerima dipuasai? Harinya bukan yaumut tahrim, bukan hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Wa minal igma was sukri. Wa minal igma mana ini taluknya mana? Salimin minal haid wa salimin minal igma. Jadi apa namanya ayanan, apa biasanya penyakit apa? Elang akal itu minal igma. Cuma ini ditafsir kalau igma-nya sampai sekapin hari. Adapun igma'an karo geng semenit, 2 menit kemudian sadar, itu ada banyak juga ulama yang berpendapat puasanya masih sah. Ini igma yang amma jami'an nahar. Gendeng igma. Elang akal sekiranya sehari penuh ini elang semua akalnya sudah. Mengkeras kecil hanya beberapa saat. Ada juga yang berpendapat bahwasanya itu tidak sampai membatalkan puasa. Iya. Wasukri fi ba'dihi. Jadi pada bahasa wasukri fi ba'dihi, mabuk fi ba'dihi dalam sebagiannya. Wasukri fi ba'dihi. Ini sukri ke anu saja ya. Untuk mabuk saja yang ini kayaknya. Wasukri fi ba'dihi. Tapi mabuk yang dimaksudkan di sini mabukun beni mabuk sengaja. Mun mabuk sengaja, mabuk yang mabuk bisa sabu-sabu ya batal puasanya. Ngelem. Nah, karena apa? Tidak mampu itu. Bukan syukur. Apa kaidahnya itu, Pak? Ar-ruhs la yu'atu bil ma'asi itu loh. Rukhsah itu tidak bisa diberikan kepada suatu yang maksiat. Misalnya sampean ajalan enter ngecok pas aja mak kosor, tidak bisa. Karena rukhsah tidak bisa, nggak berlaku kepada orang yang bermaksiat. Termasuk ini tadi apa? Orang masalah mampu. Misalnya tadi yang perjalanan itu bukan apanya? Ini sukar anu ini, sukar apa namanya? Mabuk homer, minum homer. Minum sengaja. Berarti kan minum homer lah betul tak? Mabuk termasuk ada yang tidak minum kayak lem itu. Lem fok. Yang anak-anak sekarang ini. Ayo toreh dari mana kata? Mabuk yang orang bisa tak Muntah. Muntah itu bahasa muntah apa? Alkohol. Koi itu, Pak. Alkoi. Bahasanya alkoi bahasanya kalau mabuk itu. Mabuk ini mabuk sukru. Sukru itu mabuk ini, mabuk minum. Itu ya yang bisa menghilangkan kesadaran. Iya. Itu yang membatalkan. Membatalkan. Kalau mabuk seperti darah. Mabuk yang ini, yang Mbak ini, mabuk alkoi bahasanya, muntah. Kalau ini, kalau itu enggak, kecuali sengaja tahun ngesampian. Kan beda sih. Alkohol amdi itu kan beda kan? Iya. Yang membatalkan. Alkoi juga menentin, iya. Iya, termasuk menakar kan memang ngaji di wayat mam kan pada orang mobil tapi kudu mudik. Nah, kan ada kan. Tahu sih itu lekar mabuk. Kita memang mabuk kan menurut mobil usaha sebenarnya lagi minum antimu lah sebelum sahur. Tapi kan kita harus pulang kan ya. Iya. Ya enggak batalkan, enggak membatalkan, enggak termasuk amat. Dan sudah tahu tak cek jika mabuk. Efek. Artinya Iya. tujuannya Bukan. tapi tujuannya mudik. Bukan ya, yang dimaksud memabukkan itu ketika ini kan sudah dibahas juga di masalah sebenarnya masalah ini. Bahwasanya yang dimaksud yang dimaksud membatalkan puasa itu benih karena kita udah tahu bahwasanya kita mau najelenan pakun mabuk, itu bukan dikatakan amat. Yang dimaksudkan amat itu adalah ketika memang ada unsur pribadi dari anggota tubuh kita, ada usaha untuk memabukkan. Ya. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin Pak. Terima kasih. Pengajian kitab Fikih Shaum ini luar biasa.
Saya kira ini awal yang luar biasa dari pengajian kitab Shaum ini. Jadi ilmunya banyak didapat. Mungkin kita lupa, tapi ketika disampaikan kajian kitabnya baru kemudian kita ingat kembali. Apalagi ini dilaksanakan bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi likulli qadamin ibadatan sanatan. Jadi setiap langkah kakinya itu dicatat ibadah 1 tahun. Ngaji di dalam bulan puasa. Lagi dari Nabi Sehari waktu itu. Oh, itu keban lah. Jadi luar biasa. Kata apa? Nah, Kata apa? Jadi terima kasih. Ini apa namanya, awal yang bagus. Mudah-mudahan selanjutnya tetap kita bisa istiqomah, bahkan lebih bagus. Jadi yang ikut tidak hanya ini, tapi bisa ditambah oleh pengawas atau juga masyarakat luar yang mau ikut, tidak apa-apa. Apa unsur pegawai yang lain juga tidak apa-apa. Mudah-mudahan lebih baik dan terus lebih baik. Sekian, terima kasih dalam pengajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.